Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Devi Permanasari dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kalau kita melihat banyak sekali setiap hari seorang bayi dilahirkan, dan dalam membesarkan tidak cukup kita hanya memperhatikan bagaimana mereka bisa tumbuh, berkembang, kelak menjadi anak yang sehat, dan itu pastinya berhubungan erat sekali dengan makanannya. Dan telah hadir bersama saya di sini dengan Mbak Neura Azahra. Assalamualaikum Mbak Neura. Waalaikumsalam Mbak Devi. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Senang sekali kita bisa berjumpa di sini ya Mbak dengan para sahabat Zakat TV. Kita akan ngobrol banyak tentang bayi sehat generasi kuat. Baik. Gitu ya. Oke. Mbak Neura bisa jelaskan gitu ya, apakah menurut pengamatan Mbak Neura sekarang banyak makanan bayi yang tidak sehat? Sebenarnya itu kesadaran para ibu untuk makanan sehat itu sekarang sudah mulai tumbuh dan sudah mulai banyak gitu ya, milis-milis tentang kesehatan untuk makanan anak khususnya. Dan saya lihat informasi yang banyak itu akhirnya membuat kesadaran para ibu untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Walaupun seperti makanan instan itu pun tetap banyak gitu ya, tetapi kesadaran ibu untuk kemudian membuat homemade menu untuk bayinya itu sudah mulai meningkat saat ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya makanan bayi yang banyak sekarang beredar di pasaran itu bukan berarti tidak sehat, begitu? Ada dokter anak yang menyarankan untuk memberikan makanan instan yang ada karena menurut mereka itu sudah cukup kandungan gizinya. Tetapi makanan instan yang kemudian mereka bisa long lasting gitu ya dalam waktu yang lama, kalau saya agak curiga apakah itu tidak ada pengawetnya gitu. Apakah makanan seperti itu yang akan saya berikan kepada anak saya? Kalau saya tidak akan saya berikan Karena seperti itu. dari kemasannya dan itu sudah tertera umur si kemasan itu pun Ya, bisa bertahan. expired date-nya itu, Expired date-nya itu bisa bertahan lebih lama. dari setahun kadang-kadang ya Mbak. Kadang-kadang seperti Gitu. itu. Nah sahabat Zakat TV, Mbak Neura ini sekarang berkonsentrasi penuh, punya fokus usaha di bidang Saya memiliki catering tapi khusus untuk anak. Dan pastinya Mbak Neura sangat memperhatikan bagaimana menu yang baik untuk anaknya Mbak. Ya. Gitu. Nah ada yang sebelum kita berbicara tentang bisnisnya itu sendiri ya Mbak, kita sekarang mengupas tentang makanan sehat pada bayi. Dan rupanya memang banyak kaum ibu yang mungkin karena waktu segala macam jadi mau tidak mau terpaksa jadi membelikan atau memberi asupan si anak itu dalam makanan-makanan yang sudah ada di pasaran dengan kadaluarsa yang panjang gitu, dan itu patut dipertanyakan gitu ya. Nah, tapi kan tidak semua ibu yang mampu mengetahui komposisi yang baik untuk bayinya. Apa yang harus dilakukan oleh mereka sebenarnya, Mbak? Sebenarnya ini tanggung jawab untuk tenaga kesehatan ya. Okay. Kalau kita bicara dari kelas ekonomi gitu, mereka yang berada di ekonomi ke bawah gitu, mereka sebenarnya bisa mendapatkan informasi dari puskesmas, dari posyandu seperti itu yang memang rutin. Dan untuk MPASI rumahan itu adalah makanan pendamping ASI. Itu sebenarnya sudah ada aturannya dari Departemen Kesehatan itu sendiri, dan itu sudah informasinya pun harusnya sudah dibagikan ke setiap tenaga kesehatan gitu. Jadi saya rasa untuk memperoleh informasi itu bukan hal yang terlalu sulit saat ini. Dan akhirnya bisa menjadi bukan alasan untuk memberikan kepada anak itu adalah makanan-makanan yang instan gitu ya. Nah, tapi Mbak Neura sendiri punya latar belakang pendidikan di bidang gizi mungkin? Kebetulan saya lulus dari kesehatan masyarakat. Jadi setidaknya dan saya juga ikut di MILIS MPASI rumahan ini. Jadi banyak informasi yang saya terima mengenai ini gitu. Jadi kita juga banyak baca literatur dari sana. Kita bisa tahu gitu ya yang terbaik untuk anak itu yang seperti apa. Nah, jadi apa sebenarnya yang melatar belakangi akhirnya Mbak Neura ini memilih untuk menjalankan catering khusus untuk anak-anak, Mbak? Sebenarnya ini saya bikin catering ini berdua dengan adik saya, dengan Nandra. Kebetulan saat itu memang Nandra yang lebih konsen untuk memberikan makanan
makanan pendamping ASI kepada anaknya itu makanan yang homemade, jadi lebih fresh gitu. Ketika saat itu pembantunya pulang gitu, nggak ada yang masakin dan dia harus kembali bekerja gitu kan. Saya pikir ayo coba saya masakin gitu, kebetulan memang saya senang masak gitu ya, saya masakin. Akhirnya dari situ kita pikir banyak ibu-ibu bekerja yang mereka pasti kerepotan untuk memberikan makanan yang terbaik untuk anaknya. Kenapa nggak kita coba ini menjadi sesuatu bisnis yang lebih serius gitu. Dengan latar belakang kami, kebetulan Nandra itu moderator di salah satu milis MPASI Rumahan ini. Kita coba untuk meng-create satu menu yang baiklah untuk anak, dan kita cari beberapa literatur gitu ya, jadi datanya bahannya harus seperti apa, cara penyajiannya itu seperti apa, itu yang kemudian kami lakukan. Nah, itu kan sebenarnya juga ternyata latar belakangnya adalah dari pengalaman adiknya Mbak Neura, yaitu Mbak Nandra. Tapi juga mengumpulkan data-data atau hambatan dari para ibu, dari milis itu juga dikumpulkan, akhirnya sebenarnya kita lihat banyak ibu bekerja saat ini, tetapi mereka tetap ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Banyak ibu yang concern untuk kemudian walaupun dia bekerja gitu ya, pagi-pagi dia sudah bangun untuk memberikan makanan itu untuk anaknya, tetapi ada satu kondisi di mana ketika dia benar-benar repot, sementara makanan anaknya gimana nih gitu. Jadi kami memberikan solusi dengan kita memberi catering. Catering itu artinya sama dengan seperti catering rumahan atau kantoran begitu ya, yang itu dikirim setiap hari gitu ya, dan itu sudah dalam sekali makan, porsi sekali makan atau dalam sehari? Jadi kita kasih untuk porsi 2 kali makan plus 1 selingan. 1 selingan. Dan itu, nah kita akan ada yang saya juga ingin tahu gitu ya Mbak. Berarti itu juga harus dipelajari usia dari si anaknya, karena kan pasti asupannya akan berbeda. Iya, betul. Nah, mulai dari usia berapa yang disiapkan oleh catering? Kalau kami mulai dari usia 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Walaupun usia makan anak itu mulai di 6 bulan, tapi kita mulai dari 7 bulan sampai 11 bulan. Lalu ada yang usia 1 tahun sampai 3 tahun. Itu kita bedakan. Gitu. Nah, nama cateringnya sendiri apa? Baby Tang. Baby Tang. Baby Tang. Nah, itu selama ini ada nggak, misalnya ada ibu yang memang dia belum pernah memberikan anaknya, tapi kan itu pasti ada proses adaptasi dari si anaknya. Iya. Jadi biasanya ketika mereka mau catering, kita tanyakan apakah untuk bayi khususnya ya, apakah anaknya punya alergi dan kemampuan mengunyah anaknya itu udah seperti apa. Jadi kita sesuaikan. Jadi dari keterangan itu adalah awal bagaimana catering Balitang ini memberikan pelayanan untuk Mbak. Kita akan teruskan perbincangan kita. Yang menarik adalah bagaimana caranya untuk proses adaptasi itu tadi, karena setiap bayi pasti punya spesifikasi untuk alergi atau segala macam. Sahabat Zakat TV, kita akan berbincang kembali dengan Mbak Neura Azahra tentang seputar makanan untuk bayi sehat, karena bayi yang sehat akan menciptakan generasi yang kuat. Saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, seperti yang tadi kita dengarkan bahwa perkembangan bayi atau anak-anak itu tidak lepas dari makanannya, begitu ya Mbak Neura ya? Iya. Gitu. Nah Mbak Neura, tadi sekarang untuk kita yang ingin kita tahu, dan pastinya para sahabat Zakat TV juga tahu, sensitivitas bayi atau anak itu masing-masing kan berbeda. Startnya dimulai dari tadi usia 7 bulan.
untuk menu awalnya itu dari usia anak 7 bulan yang dilayani begitu? Iya. Gitu ya. Itu apa? Pasti ada alasan kan? Iya. Apa alasannya, Mbak? Jadi karena kan anak itu mulai makan di usia 6 bulan. Gitu. Tetapi ketika dia mulai makan, kita belum tahu anak itu alergi terhadap satu makanannya apa. Ketika dia sudah di usia 6 bulan itu, anak sudah mulai trial untuk makanan gitu. Jadi ibunya sudah seharusnya gitu menerapkan 4 days rule untuk mengetahui apakah akan terjadi alergi jika anak makan makanan tertentu gitu. Dari situ ketika ketahuan baru kita kenapa kita start di 7 bulan, karena ibu sudah punya data gitu, data anak-anak anaknya alergi makanannya apa saja, dan itu yang akan kita hindari di menu-menu yang akan kita buat nantinya, atau kita akan tanyakan ke ibunya apakah akan di trial lagi ke anaknya, karena ketika usia dia 7 bulan daya tahannya kan sudah mulai makin kuat ya gitu. Kalau ibunya oke, kita akan coba trial, tapi ketika terjadi pemicu alergi itu muncul lagi, stop dulu gitu. Dan akan dicarikan alternatif penggantinya alternatif tadi. lainnya, ya. Oke. Nah, Mbak Neora, itu kan diproduksi dalam jumlah yang massal begitu ya. Jadi tidak melayani untuk satu orang. Mungkin 5 atau 10 anak-anak. Tapi meskipun usia mereka sama, tapi kembali lagi pada sensitivitasnya pun berlainan. Itu bagaimana mengukurnya? Meskipun memang si ibu sudah memberikan informasi sejelas mungkin bahwa anak saya tidak bisa mengkonsumsi kentang misalnya. Tapi sementara kan produksi ini harus jalan terus, Mbak. Jadi nanti ketika proses masak gitu ya, si anak alergi ini akan kita berikan makanan lain. Dengan menu yang dengan bobot gizinya sama. Jadi misalnya gitu, dia alergi terhadap kentang. Sementara menunya itu kaserol dari kentang gitu. Kita bisa ganti kentang itu jadi labu. Tetap dia dapat karbohidrat dari situ. Dan itu pada saat kalau kita bicara proses produksi itu tidak mengganggu bahwa yang 9 itu tetap kentang, yang 1 labu. Itu resiko. Karena kita tetap harus menjaga bagaimana anak itu tetap dengan kondisi yang baik. Dan itu sebenarnya adalah yang harus diperhatikan dalam menjalankan catering untuk bayi dan anak-anak ini ya, Mbak. Jadi walaupun massal, kita tetap ada sentuhan personal ke anaknya itu. Begitupun juga dengan pengirimannya. Karena kan yang saya ingin tahu, makanan bayi itu harus fresh gitu ya, dan kita harus tahu kapan dia harus makan siang, tidak boleh terlambat. Kalau orang dewasa mungkin banyak toleransi karena dia sudah terlatih gitu. Tapi kalau untuk anak-anak ini kan harus tepat. Nah ini apa yang dilakukan oleh Baby Tang ini? Jadi kita ada kurir sendiri ya. Jadi kita informasikan bahwa catering kita usahakan di maksimal sebelum jam 12 itu sudah tiba. Jadi mulai dari proses pemasakan di pagi hari, selesai masak, packing, langsung kirim. Nah ini sudah berjalan berapa lama, Mbak? Kita sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Nah, awal dari pertama itu pelanggannya siapa? Pelanggan itu kita mulai dari teman aja gitu ya. Dan itu pun cuma 1, tapi tetap kita jalanin ini. Gitu. Awalnya kita cuma punya 1, 2, 1 gitu. Tapi ketika lebaran gitu ya, ketika mbak-mbaknya udah mau pulang, ibu-ibunya sudah mulai mempersiapkan makanan, dari sini kita baru dapat banyak pelanggan dari situ, karena kemudian banyak informasi tentang Baby Tang, orang tahu. Dan sejak saat itu akhirnya pelanggan Baby Tang pun juga semakin bertambah. Ya, alhamdulillah. Nah, Mbak, apa namanya? Tadi bahwa yang patut diperhatikan itu adalah freshnya makanan gitu ya, asupan gizinya gitu. Tapi sekarang yang saya juga ingin tahu adalah proses perjalanan bisnisnya ini sendiri seperti apa? Artinya begini, bagaimana sekarang dengan perkembangan produksi makanan bayi juga di pasaran gitu ya? Apakah, dan itu kan kita berarti harus ada effort sendiri dari Mbak Neora untuk meyakinkan para ibu bagaimana makanan yang baik. Jadi itu apa yang dilakukan? Awalnya gitu, ketika kita memperkenalkan gitu kan, orang kan masih banyak bertanya, produknya apa? Apakah ini non-MSG, pengawet? Itu pasti detail dipertanyakan kita. Dan informasikan bahwa memang produk kita non-MSG, pengawet gitu ya. Dan kita juga
suka memberikan testimoni dari mereka yang sudah mempergunakan produk kami gitu dari situ. Jadi kita memanfaatkan dari Twitter, dari tweet gitu ya orang-orang itu. Dari situ jadi orang juga bisa baca mereka yang sudah mempergunakan baby tongue ini. Nah, untuk mengembangkan bisnisnya sendiri, apakah Mbak Neura dan Mbak Nandra melakukan bisnis, maksud saya riset kecil-kecilan begitu? Sebenarnya risetnya lebih dari pengalaman pribadi ya, karena kita punya anak gitu ya, jadi kita bisa lihat apa ya kebutuhannya mereka gitu kan, kira-kira kesulitan ibunya apa ya gitu. Dan Nandra juga kan masih bekerja, jadi kurang lebih dari teman-teman yang informasi gitu banyak kita peroleh dari mereka. Apalagi yang dilakukan Mbak untuk mengukur bahwa memang bisnis ini adalah bisnis yang menjanjikan? Ketika kami mulai, belum banyak pemain di bisnis ini. Tapi sekarang untuk catering itu sudah mulai menjamur kayaknya untuk catering anak itu ya. Dan anak itu kan selalu lahir ya Mbak ya. Setiap gitu hari ya. pasti ada kelahiran gitu. Jadi pangsa pasar yang besar ini. Selain itu spesifikasi dari bisnis ini, jadi kita targetnya jelas siapa. Ini yang membuat kemudian kenapa kami anggap ini sesuatu yang menjanjikan. Nah, selain melayani kebutuhan makanan harian, apakah juga memenuhi kebutuhan bahwa anak, kalau untuk anak-anak usianya berapa sih? 1 sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun. Tetapi kenyataannya sekarang ada yang sampai anak usia 6 tahun, 8 tahun gitu, tetap catering sama kami. Nah, kembali lagi Mbak, pertanyaan saya, apakah juga selain untuk makanan harian atau tadi yang dan itu yang fresh dan ada yang frozen, apa juga melayani untuk kebutuhan pesta anak-anak gitu? Iya, kita juga menyediakan untuk acara ulang tahun dan kami punya produk yang lumayan terkenal. Kita punya tumpeng karakter. Oke, tumpeng karakter itu artinya? Jadi tumpengnya itu bisa kita buat bentuk Angry Bird, kita buat pokoknya karakter anak-anak lah ya, gitu. Jadi bukan tumpeng gunungan aja, jadi kita bentuk Angry Bird, kita bentuk binatang gitu. Mbak, saya juga pengen tahu dan pastinya sahabat Zakat TV juga ingin tahu bagaimana sekarang dengan mengolah makanan itu juga disesuaikan dengan makanan tradisional kita, budaya kita Indonesia, dan bagaimana juga caranya atau kiat dari baby tongue itu untuk menggugah si anak untuk mau makan dan khususnya untuk makanan yang bergizi. Saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, semakin menarik perbincangan kita dengan Mbak Neura Azahra seputar tentang makanan bayi dan anak-anak. Mbak, ada pertanyaan yang menarik dan pastinya Mbak Neura juga menjumpai pada saat berkomunikasi dengan para ibu tentang makanan organik, Mbak. Ya. Di tanah di Indonesia ini terkenal subur, banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi makanan dan asupan gizi yang baik. Tapi itu dulu, sekarang kita perlu hati-hati karena ada pemilihan yang ini adalah tidak organik atau ini organik, non organik dan organik, dan itu yang akhirnya ibu-ibu menjadi bimbang untuk memilih, meskipun itu sayur dia tidak kasih untuk anaknya. Nah, apa yang dilakukan dan ada masukan dari Mbak Neura? Kami memang tidak spesial untuk makanan organik. Jadi yang kita gunakan adalah makanan yang fresh. Fresh dalam artian menurut kami waktu distribusinya itu singkat. Jadi ketika makanan yang kita beli di tukang sayur gitu ya, bahan makanannya lalu diolah di pagi hari dan diberikan di siangnya kepada anak, itu menurut kami itu makanan yang fresh. Karena menurut WHO pun gitu, mereka tidak mengutamakan makanan organik, tetapi makanan yang mudah diperoleh di sekitar.
Jadi bukan makanan yang mahal, bukan makanan organik gitu yang diutamakan. Jadi bagaimana ibu bisa memanfaatkan makanan sehat di sekitar rumah. Itu yang kemudian kami lakukan. Seperti itu. Berarti kesimpulannya adalah makanan sehat itu tidak identik dengan mahal, begitu? Iya. Gitu. Nah, tapi sekarang pada kenyataannya ada beberapa ibu juga yang jadi ragu-ragu gitu ya. Mereka jadi sangat percaya lebih baik saya membeli ini atau memesan ini di sebuah perusahaan yang memang bermerek gitu ya, dan itu pasti mahal harganya karena sudah dijamin tingkat kesehatannya gitu. Itu bagaimana caranya meyakinkan itu juga? Kalau kami sih gini, sehat itu bukan untuk golongan tertentu. Kalau sehat harus makanan organik dengan harga yang mahal, berarti kasihan mereka yang nggak mampu untuk itu gitu. Jadi bagaimana kita memproses makanan itu, bagaimana kita jadi proses pemasakan pun itu hal yang penting. Bagaimana kebersihannya, higienitas alat-alat masaknya, itu pun hal yang penting untuk diperhatikan. Itu ya, kami lebih concern ke situ. Nah, memperhatikannya itu sejauh mana, Mbak? Artinya begini, bagaimana Mbak Neura dan Mbak Nandra itu konsisten dengan sterilnya, toolsnya atau yang dipakai untuk memasak itu? Jadi memang biasa selesai masak kita bersihkan, kita cuci dengan sabun, itu biasa gitu. Dan yang penting adalah yang masak pun gitu ya, mereka kita haruskan untuk cuci tangan ketika mereka mau mulai proses. Lalu untuk proses pembuatan frozen pun mereka harus dengan sarung tangan gitu ya. Itu jadi untuk kebersihannya itu yang kita selalu tekankan untuk yang masak kayak gitu sih. Dan untuk pembelian makanan kami pilih yang memang masih fresh gitu ya, yang masih segar saat itu, karena kita biasa belanja di pagi harinya gitu. Jadi bukan makanan yang sudah di frozen selama beberapa hari gitu. Ayam atau daging yang kita pakai bukan frozen lama gitu. Jadi memang yang kita beli di hari itu dan diproses di hari itu juga. Tapi tadi dari Baby Tang sendiri kan memproduksi makanan beku, yang artinya bisa kapan saja si ibu ini menyiapkan. Itu dia kadaluarsanya usia si makanan itu sampai berapa lama? Kita maksimalkan 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan, karena memang untuk makanan tanpa pengawet, yang makanan olahan tanpa pengawet itu bisa sampai sekitar 3 bulan itu sih masih oke. Tetapi kami lebih menyarankan di 1 bulan. Karena takut sudah ada perubahan bau, berubah warna gitu. Tadi bicara soal pelanggan, kalau pelanggan awal 1, tapi mereka berkesinambungan karena itu mereka juga mempelajari dan akhirnya melihat hasilnya. Sekarang kalau boleh tahu pelanggannya sudah berapa, Mbak? Banyak ya, Mbak. Karena kita udah punya pelanggan bukan cuma di Jakarta, di Jabodetabek, tapi udah di Bandung, di luar Jawa pun kami ada gitu. Kami suka kirim ke Sumatera, ke Kalimantan. Tapi pastinya mereka lebih banyak membeli yang Frozen, karena memang hanya itu yang bisa. Dan untuk pengiriman pun kami menggunakan jasa pengiriman yang 1 hari, tidak mau lebih dari itu. Ada keinginan untuk membuka cabang di luar kota, Mbak? Kita sudah punya 1 cabang di Bandung saat ini. Di Bandung. Ya. Nah, kalau untuk melihat perkembangan anak-anak ya, kebutuhan makan untuk anak-anak, pastinya di kota besar dengan di daerah pun berbeda. Ya. Gitu. Menurut pengamatan dari Mbak Neura, ini selaku pemilik catering untuk makanan sehat bayi dan anak-anak, tapi juga selaku sebagai lulusan sarjana kesehatan masyarakat, itu bagaimana Mbak pandangan? Kalau di daerah masih di kota gitu ya, sekarang informasi itu sudah di genggaman soalnya kan. Jadi banyak ibu-ibu yang memang kesadarannya untuk makanan sehat itu sudah mulai ada. Tapi kalau untuk di kota kecil atau kita belum pernah melakukan riset untuk itu ya. Seperti itu sih saat ini. Oke, pernah nggak ada selama ini yang para pengelola itu kebetulan mayoritas adalah mereka yang sehat, tidak bermasalah gitu ya. Kalaupun ini ada alergi gitu, tapi pernah nggak ada yang ternyata dia sudah menderita Gizi buruk? Ya gitu, gizi yang buruk, tapi akhirnya karena ketidaktahuan si ibu dan sudah menyerah begitu, akhirnya meminta tolong? Belum sih, Belum pernah pernah. ada kasus seperti itu. Tetapi ada kasus yang
Katanya ketika kita mengkonsumsi makanan kami, anaknya waktu itu baru 2 minggu kalau nggak salah, anaknya naik sekitar 300 gram Untuk berat bobot anaknya, ya. Jadinya memang kurus gitu, dan masih sampai sekarang masih terus lanjut terus kayak jadinya. Itu udah ada hampir setahun sih. Dan itu alhamdulillah ya, Mbak. Alhamdulillah anaknya sehat sampai sekarang. Gitu. Mbak, sekarang konsep berbagi. Tadi ternyata kita panjang lebar ngobrol soal bisnisnya, tapi ternyata Mbak Neora dan Mbak Nandra itu juga tetap ada konsep berbagi, berbagi pengetahuan, berbagi waktu untuk para ibu yang tidak punya waktu untuk menangani anaknya, khusus untuk makanannya, dan berbagi pengetahuan. Sekarang yang menarik adalah berbagi pengetahuan. Tidak semua ibu mengerti, gitu. Tapi paling tidak, meskipun Mbak Neora dan Mbak Nandra ini memberikan pelayanan jasa catering, tapi apakah Mbak Neora dan Mbak Nandra juga memberikan pengetahuan dasar kepada para ibu agar kelak nanti ibu bisa menyiapkan sendiri? Kebetulan kami punya buku, ya. Di buku itu artinya ditulis oleh Mbak? Kita yang tulis memang. Jadi di situ memang ada informasi bagaimana cara penyajian makanan untuk ketika anak mulai makan, gitu ya. Kita ada buku itu dari usia baru makan 6 bulan. Selain itu juga biasanya kami juga melakukan diskusi dengan calon pelanggan misalnya, ya. Kita lakukan diskusi, kita berikan informasi yang sebaiknya seperti apa untuk anaknya dan bagaimana itu, dan kadang kita malah jadi tempat curhat. Gitu. Jadi dari situ sih alhamdulillah kami rasa bukan cuma dari segi bisnis yang kami peroleh, ya. Jadi ada manfaat kami buat para ibu-ibu itu. Kalau begitu bisa nggak dikasih sekilas saja harapan Mbak Neora dan pasti juga Mbak Nandra terhadap para ibu Indonesia lainnya? Makanan sehat itu bukan makanan yang sulit diperoleh, bukan makanan yang sulit untuk dimasak, karena makanan untuk anak itu sebenarnya tidak sulit, tidak sesulit membuat rendang, gitu. Tapi yang penting kita mau konsisten memberikan yang terbaik untuk anak kita. Pasti semua itu ada jalannya, gitu. Ya. Dan akhirnya kelak anak-anak yang kita beri makan ini akhirnya menjadi anak yang sehat dan akan kelak menjadi generasi yang kuat, gitu ya Mbak. Sahabat Zakat TV, kita sudah mendengarkan bahwa ternyata makanan yang sehat, terutama untuk anak-anak, bayi dan anak-anak, itu adalah bukan tidak identik dengan makanan yang mahal. Dan itu bisa kita dapat di sekitar kita, begitu ya Mbak? Ya. Itu, terima kasih sudah berbagi dengan saya dan juga para sahabat Zakat TV. Dan dari perbincangan kita, banyak sekali kesimpulan bagaimana mendapatkan makanan yang sehat untuk bayi dan anak-anak kita. Kelak mereka akan menjadi bayi dan anak-anak yang sehat dan kelak menjadi generasi yang kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.